Soal pertama, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah A. 1. Menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah termaksud pengamalan sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Soal selanjutnya, kewajiban siswa di lingkungan masyarakat yaitu A. Mengerjakan PR, B. Menjalankan ibadah, C. Menjaga kerukunan, D. Bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Jawabannya adalah C. Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaan berikutnya. Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan. Perbedaan itu meliputi perbedaan bahasa, suku, pulau, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan tersebut? A. Mengabaikan perbedaan, B. Mengejek perbedaan, C. Mengacuhkan perbedaan, D. Menghormati perbedaan. Jawabannya adalah D. Menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan yang ada dapat menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaan berikutnya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah D. Sila keempat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama merupakan pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Soal berikutnya. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama termaksud pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. 4, B. 2, C. 5, D. 4. Jawabannya adalah C. Sila kelima. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama termasuk pengamalan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan berikutnya. Manusia berperan menjaga kelestarian ekosistem alam sekitarnya karena ekosistem alam akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Bagaimana hubungan antara manusia dan ekosistem alam? B. Siapa yang merusak alam? C. Mengapa manusia merusak alam? D. Apa penyebab rusaknya lingkungan alam?
Jawabannya adalah A. Bagaimana hubungan antara manusia dan ekosistem alam? Pertanyaan berikutnya. Pergi ke kota naik mobil, sambil bernyanyi, senanglah hati. Belajarlah diri sejak kecil, kaya ilmu, kaya budi pekerti. Pantun di atas merupakan pantun A. Pantun nasihat, B. Pantun kepahlawanan, C. Pantun teka-teki, D. Pantun jenaka. Maka jawabannya adalah A. Pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang isinya berupa nasihat atau amanat yang akan disampaikan, biasanya berupa ajakan kebaikan atau menasehati sesuatu. Pertanyaan berikutnya. Wahai pemuda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Pesan yang ingin disampaikan penulis syair yaitu A. Agar kita memahami arti kehidupan yang tidak kekal, B. Kehidupan dunia seperti perahu, C. Hidup di dunia sama seperti hidup di akhirat, D. Kita sedang menanti kematian. Jawabannya adalah A. Agar kita memahami arti kehidupan yang tidak kekal. Pertanyaan berikutnya. Perhatikanlah dialog berikut ini. Beni, sudahlah, ikhlaskan saja. Udin, iya, tetapi aku merasa sayang sekali kepadanya. Setiap hari aku beri makanan, aku bersihkan kandangnya. Hal yang dibicarakan pada dialog di atas adalah A. Hilangnya uang di jalan, B. Hilangnya mainan, C. Hilangnya hewan peliharaan, D. Hilangnya kawan. Jawabannya adalah C. Hilangnya hewan peliharaan. Pertanyaan berikutnya. Terjadinya keseimbangan ekosistem ditandai dengan A. Jumlah produsen terus berkurang, B. Rantai makanan tidak terputus, C. Jumlah hewan predator terus meningkat, D. Tidak adanya bakteri pengurai. Jawabannya adalah B. Rantai makanan tidak terputus. Keseimbangan ekosistem ditandai dengan rantai makanan yang tidak terputus. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keseimbangan ekosistem akan tercipta apabila rantai makanan dalam suatu ekosistem tidak terputus. Pertanyaan selanjutnya. Pada piramida makanan, tumbuhan hijau berkedudukan sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai, D. Konsumen dan produsen. Jawabannya adalah A. Pada piramida makanan, tumbuhan hijau berkedudukan sebagai produsen. Tumbuhan hijau disebut produsen karena tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri untuk kebutuhan konsumen. Pertanyaan berikutnya. Salah satu zat berbahaya dalam rokok yang dapat menimbulkan penyakit jantung adalah A.
nikotin, B. karbon dioksida, C. metanol, D. tar. Jawabannya adalah A. nikotin. Nikotin diketahui dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami peradangan pada paru-paru. Selain itu, nikotin juga bisa melemahkan kemampuan jaringan pelindung di paru-paru untuk melindungi organ vital tersebut. Selain itu juga, nikotin bisa memicu penyakit jantung. Pertanyaan berikutnya. Di sebuah sawah terdapat burung elang, tumbuhan padi, ular, dan tikus. Rantai makanan yang mungkin terjadi pada persawahan tersebut adalah A. burung elang dimakan tanaman padi dimakan ular, ular dimakan tikus. B. tanaman padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. C. ular dimakan tikus, tikus dimakan tanaman padi dimakan burung elang. D. tanaman padi dimakan burung elang dimakan tikus, tikus dimakan ular. Maka jawabannya adalah B. tanaman padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Tanaman padi disebut sebagai produsen atau penghasil makanan, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen 3. Pertanyaan berikutnya. Air sangat dibutuhkan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi masalah di beberapa tempat. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pencemaran air dan penggunaan air yang berlebihan. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, kita harus menghemat penggunaan air tanah dan tidak membuang limbah ke sungai. Salah satu penyebab langkanya air bersih adalah A. musim hujan yang panjang, B. pemanasan global, C. pencemaran, D. pembangunan gedung dan lantai beton. Maka jawabannya adalah C. pencemaran. Berdasarkan teks tersebut, salah satu penyebab langkanya air bersih adalah pencemaran. Pertanyaan berikutnya. Contoh kearifan lokal yang dapat menjaga kelestarian lingkungan adalah A. melakukan perayaan pada saat panen, B. membuat kebijakan tentang pemanfaatan hasil alam, C. melakukan sembahyang kepada leluhur, D. membuka lahan secara bebas. Jawabannya adalah B. membuat kebijakan tentang pemanfaatan hasil alam. Soal berikutnya. Contoh kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan adalah A. pemanfaatan kerbau untuk membajak sawah, B. menggunakan cangkang kerang sebagai hiasan rumah, C. menggunakan produk kayu berlabel eco-friendly, D. pembuatan sup dari telur penyu. Jawabannya adalah D. pembuatan sup dari telur penyu. Penyu merupakan salah satu hewan atau satwa yang dilindungi. Penggunaan telur penyu untuk membuat sup dapat mengakibatkan populasi penyu lama-kelamaan akan punah sehingga dapat merusak keseimbangan lingkungan. Pertanyaan berikutnya. Tokoh internasional yang gigih dalam memperjuangkan persamaan hak antar ras yang berasal dari Afrika Selatan bernama A.
George Walker Bush, B. Barack Obama, C. Nelson Mandela, D. Vladimir Putin. Jawabannya adalah C. Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid, yaitu yang memperjuangkan persamaan hak antara ras kulit putih dan ras kulit hitam, dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai 1999. Pertanyaan berikutnya. Yang termaksud ciri-ciri pasar modern adalah A. Penjual melayani pembeli, B. Pembeli bertemu langsung dengan penjual, C. Pembayaran dilakukan secara langsung, D. Tidak adanya proses tawar-menawar. Maka jawabannya adalah D. Tidak adanya proses tawar-menawar. Pasar modern merupakan salah satu jenis pasar di mana produknya, barang dan jasa dijual dengan harga pas, sehingga tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga barang antara penjual dan pembeli. Soal berikutnya. KUD adalah singkatan dari A. Kantor Urusan Desa, B. Kementerian untuk Desa, C. Koperasi Unit Desa, D. Komite Urusan Desa. Jawabannya adalah C. Koperasi Unit Desa. Pertanyaan berikutnya. Interaksi masyarakat desa umumnya bersifat A. Individu, B. Kekeluargaan, C. Kerakyatan, D. Heterogen. Jawabannya adalah B. Kekeluargaan. Sifat kekeluargaan timbul di mana kita menganggap semua orang sebagai keluarga sendiri dengan tidak bersifat egois, tidak menang sendiri, dan saling menghormati orang lain. Baiklah adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Video pembelajaran tentang latihan soal ujian akhir semester dan pembahasannya untuk kelas 5 SD. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat berlatih dan selamat belajar. Untuk mendukung agar channel ini tetap terus dapat berkarya, jangan lupa like, komen, subscribe, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update video terbaru dari Ruang Kelas Karahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.